Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Saya Tiara Putri. Saya Bimantara. Sebelumnya, kakak namanya siapa dan bekerja di instansi mana? Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Nadir dan Pakde. Bisa dipanggil dengan nama Pak Dimas atau Pak Ibu. Saya bekerja di instansi SMKN Negeri 1 sebagai guru teknik listrik di mata pelajaran penerangan dan bagian tata udara. Jadi guru teknik instalasi listrik ya? Iya, gitu Pak. Untuk rombel jumlah satu angkatannya itu berapa? Untuk satu angkatan ya, khususnya kelas 11 yang saya ajar ini kan ada 3 kelas, per satu kelasnya ada 35 orang yaitu 35 orang. Untuk jumlahnya per ruangan itu 35 dan anak laki-lakinya tuh anak perempuannya itu ada 25 siswa dan sisanya itu anak laki-laki. Jadi lebih banyak anak perempuan? Iya, lebih banyak anak perempuan. Kira-kira itu lebih ke teori atau praktek? Untuk anak-anak selama ini ketika pembelajaran yang saya bercerita sedikit, kalau untuk teori anak-anak itu cenderung masih kurang ada minatnya, lebih cenderung ke praktek anak-anak, praktek semangatnya. Karena sejak awal dari anak-anak itu kan sudah punya gambaran, sudah punya keahlian dari sejak SMP-nya ataupun dari rumahnya. Jadi siswanya itu lebih suka praktek ya, karena kan mereka punya basic walaupun otodidak sendiri gitu. Iya, lebih suka prakteknya kan. Lalu kalau praktek itu kan selalu pakai alat pelindung diri kan? Untuk praktek memakai APD semua untuk di sini harus karena sudah peraturan dari kaprodinya dari jurusan. Lalu untuk K3-nya itu Untuk SOP-nya apa? Untuk K3 SOP-nya sebelum masal pagi ya, pagi kita awali dengan persiapan dulu anak-anak membaca doa di depan, baris seperti kelas industri. Itu nanti memakai APD semua, kan sudah dibagi kelompok dan sudah alat-alatnya sudah semuanya sudah dibagi semua. Untuk presentasinya sendiri K3 dalam sebuah praktek itu cenderung baik atau buruk? Untuk sementara ini untuk anak-anak K3 sudah baik. Untuk dipresentasikan sudah di 80%. Jadi cukup baik. Cukup baik. Nah, ketika nih misalkan kita nggak tahu, misalkan ada kejadian kecelakaan dalam kerja waktu praktek, itu gimana sih cara menanganinya? Untuk alhamdulillah selama ini di kelas saya khususnya di mata pelajaran penerangan instalasi penerangan listrik kan itu sudah rawan itu. Tapi anak-anak alhamdulillah sudah aman semuanya mematuhi protokol dan SOP-nya. Pernah ada itu yang kelas lain yang bukan pengajar saya itu ada yang tersayat tangannya menggunakan PMS atau alat cutter itu untuk mengopas kabel SL. Nanti kabel twist kabel itu kan agak keras. Tapi anak-anak tuh langsung sigap dilarikan ke UKS, langsung di tangannya berapa cepat. Jadi itu penanganan khususnya langsung ya? Ya, tapi anak-anak sudah dilatih jangan sampai panik, karena panik itu kan tidak menyelesaikan masalah lain. Sudah tenang semua. Kalau menurut Pak Dimas itu sarannya seharusnya diberikan pada muridnya itu apa Pak? Agar tidak terjadi hal yang sama? Untuk sarannya lebih tingkatkan konsentrasi ketika praktek ya, jangan sampai itu guyon dan jangan sampai itu menyalahgunakan. Contohnya kemarin tuh ada di bengkel tentang instalasi motor itu ketika praktik PLC itu menyalahgunakan kata-kata itu harusnya tuh pakai obeng plus kecil tapi pakai besar itu kan meleset lah hampir terkena tangan. Jadi kalau di lab itu harus ada sesuai SOP-nya ya Pak? Ya harus diperhatikan SOP-nya. Iya. Kalau untuk alat pelindung dirinya itu apa aja sih yang ada di labnya SMK 1 Gendeng ini? Untuk APD-nya atau APD di ruangan saya itu di teknik instalasi penerangan
itu ada body harness, terus helm pelindung, dan sarung tangan. Untuk sepatunya kan itu kan cuma satu pasang, pakai sepatunya anak-anak, tapi yang saya haruskan pakai sepatu yang karet, bisa sepatu olahraga atau sepatu yang lainnya. Jangan pakai sepatu pantofel, karena pernah kejadian dulu itu ada yang tersengat cuma karena pakai sepatu pantofel. Basah berarti. Iya, itu kan keringat, sepatunya kan tipis itu. Itu menghantai. Dari yang dijelaskan tadi, bahkan saya rangkum berarti kan masih banyak siswa yang kayak belum menaati SOP dan masih terjadi kecelakaan kerja. Bagaimana sih kita khususnya kan calon guru dan membahas sebagai guru, bagaimana sih peran guru untuk mengoptimalkan K3 itu ketika praktek dalam sebuah kegiatan? Untuk mengoptimalkannya, menurut saya kita lebih mengenakan pada anak, lebih mengetati lah, lebih awasi lagi lah, dan tapi memberi motivasi pada anak. Oh iya, jangan sampai terkendala dan terceroboh lagi lah ke depannya. Soalnya kan jadi lebih diingatkan, terus jangan sampai kita tuh terlalu ke anak-anak, istilahnya tuh menakut-nakuti, tapi kita tuh harus memberi semangat. Jangan sampai apa itu karena misalnya insiden tersebut akhirnya dia anak-anak itu takut lah kesannya untuk praktek. Malah takut untuk praktek. Ya, kita harus memberi kelonggaran, tapi jangan sampai longgar-longgar karena harus diawasi Pertanyaan terakhir dari saya, kalau boleh tahu bagaimana kita bisa melibatkan seluruh siswa dalam menjaga keselamatan di bengkel praktik? Jadi semua siswa itu terlibat dalam keselamatan. Untuk itu lebih kita tuh menekan pada anak-anak ya, kesadaran. Misal kan itu dibuatnya per kelompok, satu kelompok ada 5 anak, biar saling mengingatkan antar siswa. Jangan sampai misal salah satu itu ceroboh menggunakan alat yang tidak semestinya, siswa lainnya harus mengingatkan. Jadi biar terjadi kekompakan antara tim lain. Terima kasih Pak, sebelumnya kami sudah merepotkan dan mengganggu waktu Bapak. Terima kasih, saya Tiara dan Bantara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.